Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hasdani Harahap dengan NIM 2007020552. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester tentang teknologi kelautan dan pesisir. Baiklah, yang pertama, jelaskan sumber sampah laut. Sumber sampah laut merujuk pada asal-usul dan jenis sampah yang masuk ke ekosistem laut. Sampah laut terdiri dari berbagai macam material seperti plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Sumber sampah di laut sendiri mencakup aktivitas manusia di darat. Sampah yang dibuang secara tidak benar di darat seperti plastik, kertas, dan limbah rumah tangga dapat terbawa melalui aliran sungai dan saluran pembuangan menuju laut. Yang kedua, ada wisata dan rekreasi. Para wisata pantai dan aktivitas rekreasi juga dapat menjadi sumber sampah. Pengunjung yang tidak bertanggung jawab seringkali meninggalkan sampah di pantai, termaksud botol plastik, kemasan makanan, dan peralatan plastik. Selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam juga seperti banjir, tsunami, juga dapat mengakibatkan sampah masuk ke laut. Misalnya saat banjir, limbah di daerah perkotaan terbawa oleh aluran air menuju sungai dan akhirnya sampah-sampah tersebut berkumpul di pantai dan juga di lautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua. Dampak sampah laut terhadap ekosistem karang, lamun, dan mangrove. Sampah laut memiliki dampak yang merugikan terhadap ekosistem karang, lamun, dan mangrove. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak utama yang dapat disebabkan oleh sampah laut pada ekosistem tersebut. Ekosistem karang, penyumbatan dan penyelubungan. Sampah seperti plastik, tali, dan jaring dapat terperangkap di antara karang, menyebabkan penyumbatan dan penyelubungan pada jaring karang. Hal ini menghambat proses pertumbuhan oksigen dan nutrisi serta merusak ekosistem mikroorganisme yang hidup di dalam karang. Yang kedua, ada ekosistem lamun, penyumbatan dan gangguan pertumbuhan. Sampah plastik dan serat tekstil yang terperangkap di antara tumbuhan lamun dapat menyebabkan penyumbatan dan gangguan pertumbuhan. Ini mengalami cahaya matahari yang diperlukan oleh lamun untuk fotosintesis yang dapat mengganggu siklus hidup dan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, ada ekosistem mangrove, keracunan dan penurunan kualitas tanah. Bahan kimia beracun yang terkandung dalam sampah laut dapat mencemari tanah dan ekosistem mangrove. Ini dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mangrove serta mengurangi produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga, dampak sampah laut terhadap sosial dan budaya. Sampah laut juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampaknya. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat pesisir. Seperti yang kita ketahui, masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir sering kali bergantung kehidupan pada sumber daya laut untuk mencari mata pencarian dan kehidupan sehari-hari mereka. Sampah laut dapat mengganggu atau merusak sumber daya laut yang mereka andalkan, seperti ikan, karang, dan rumput laut. Hal ini dapat mengurangi pendapatan dan berkelanjutan ekonomi masyarakat pesisir laut. Yang kedua, ada pariwisata dan industri perikanan. Pesisir dan pulau-pulau tropis dengan keindahan alam dan ekosistem laut yang kaya sering kali menjadi tujuan pariwisata yang populer. Sampah laut yang terlihat di pantai atau terapung di perairan dapat mengganggu keindahan alam dan menurunkan daya tarik wisatawan. Selain itu, industri perikanan juga dapat terpengaruh karena sampah laut dapat merusak peralatan dan jaring serta mengganggu sumber daya ikan. Yang ketiga, ada identitas budaya dan tradisi. Bagi banyak masyarakat pesisir, laut dan ekosistem pesisir merupakan bagian integrasi dan identitas budaya mereka. Tradisi, cerita rakyat, dan aktivitas budaya seringkali terkait erat dengan laut dan lingkungan mereka.
Dampak sampah laut seperti kerusakan terumbu karang, hilangnya habitat laut, dan penurunan populasi ikan dapat mengancam wisata budaya dan tradisi masyarakat pesisir pantai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Faktor yang mempengaruhi performa fitoremediasi limbah. Performa fitoremediasi limbah merupakan proses penggunaan tanaman untuk membersihkan atau mengurangi polutan dalam lingkungan. Dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi performa fitoremediasi limbah. Yang pertama ada jenis tanaman. Pemilihan jenis tanaman yang tepat sangat penting dalam fitoremediasi limbah. Beberapa tanaman memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyerap, mengakumulasi dan menghilangkan polutan tertentu. Yang kedua ada jenis polutan. Jenis polutan atau kontaminasi dalam limbah juga mempengaruhi performa fitoremediasi. Beberapa polutan lebih mudah dihilangkan atau diakumulasi oleh tanaman daripada yang lain. Yang ketiga ada kondisi lingkungan. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, pH, kelembapan, dan ketersediaan nutrisi juga mempengaruhi performa fitoremediasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, strategi pengolahan sampah laut melalui teknologi dan inovasi. Pengolahan sampah laut melalui teknologi dan inovasi merupakan pendekatan yang penting dalam mengatasi masalah sampah laut yang kompleks. Jadi di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, teknologi pengumpulan sampah. Contohnya kapal sampah otomatis. Penggunaan kapal atau drone yang dilengkapi dengan teknologi pengenalan gambar atau sensor untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sampah di perairan. Teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan sampah di laut. Yang kedua ada teknologi pemilahan dan daur ulang sampah. Contohnya pemilahan otomatis. Pengembangan sistem pemilahan otomatis yang menggunakan teknologi seperti pengenalan gambar laut atau sensor untuk memisahkan berbagai macam jenis sampah secara efisien. Ini dapat mempercepat proses pemilahan dan meningkatkan hasil daur ulang yang lebih baik. Yang keempat ada monitoring dan pemantauan. Contohnya sensor pencemaran. Penggunaan sensor untuk mengidentifikasi dan memantau kualitas air, polutan, dan keberadaan sampah dalam laut. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami pola pencemaran dan mengarahkan upaya pengolahan yang lebih efektif dalam mengolah sampah dalam laut. Baiklah, segitu jawaban yang bisa saya berikan untuk UAS ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.